ya. Nah, spiritual tuh dalam konteks spiritual tuh dia mengakomodasi yang namanya itu pemahaman holistik. Pemahaman holistik itu adalah tubuh, jiwa, spirit. Nah, ini disebut holistik nih, satu kesatuan. Nah, orang sekarang tuh belajar kesadaran tuh kadang-kadang tuh masih terjebak dalam yang namanya parsial gitu. Ya. Parsial tuh gini loh. Kadang dari tubuh, jiwa, spirit. Kadang-kadang orang itu hanya mengakomodir beberapa aja. Ya, contoh. Ngurusin jiwa, luka batin, good, bagus. Penerimaan, ya kan? Sampai ke jiwa tenang. Oke. Nah, begitu udah jiwa tenang itu harusnya ngurusin tubuh, ngurusin spirit. Tapi yang terjadi pada saat jiwanya tenang, dia keganggu dengan yang namanya ngejar perolehan, kedistraksi. Apa aja guys? Ngejar perolehan tuh apa aja? Ayo. Ngejar perolehan tuh apa aja? HTC, benar. Ya. Luka batin belum sembuh, belajar loa. Itu distraksi guys. Itu namanya kamu nggak holistik tuh. Badan masih sakit-sakitan, ya. Ngejar yang namanya itu pengakuan. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena dalam segala proses perjalanan untuk holistik tuh ego dan pikiran akan terus menggoda dan menghasut. Coba deh sekarang deh teman-teman lihat deh. Ya. Yang di awal bahas kesadaran, bahas spiritual, tengah jalan bisa belok. Ngejar uang. Gitu loh. Bukan nggak boleh ya, boleh sah-sah aja gitu. Ya. Tapi kan nggak semua gitu loh, orang nggak semua orang tuh udah selesai gitu. Ya. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah komunitas yang dikelola itu ya hanya demi kepentingan dari pengelola. Ya. Jadi di awal bagus, sama halnya kayak orang nyalek. Wah, waktu di desa, peduli. Wah, ini amanah. Begitu dikasih yang lebih besar lagi, lupa dia. Belok dia. Gitu. Padahal udah disumpah. Begitu juga perjalanan spiritual gitu. Ya. Karena perjalanan spiritual tuh gak cuma jiwa tenang dan urusan duniawi, tapi urusan spiritual harus seimbang. Jadi teman-teman harus menyadari kalau
terus inget, terus eling. Thank you mami, ya, atas ngapain kamu di sini. Habis ini kamu mau kemana gitu. Nah, jadi pada saat kamu, di saat jiwa juga bertumbuh, tubuh sebenarnya juga punya peran gitu. Nah, kali ini kita bahas mengenai hubungan antara tubuh dan emosional. Yang dimana emosionalnya itu mempengaruhi pertumbuhan jiwa. Ya. Semakin berkembangnya ilmu kesadaran, maka arahnya akan makin holistik, khususnya dalam melihat kesehatan, keseimbangan sebagai keseimbangan antara tubuh dan juga psikis. Emosi yang tidak terkelola dengan baik, ya, dapat memengaruhi fungsi organ, sementara gangguan fisik juga dapat berdampak pada kondisi mental dan juga emosional. Jadi tubuh tuh mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan jiwa menuju spiritual. Ya. Nah, artinya apa? Artinya, ya, tubuh juga bagian penting dalam perjalanan jiwa kamu. Kamu nggak bisa mengabaikan tubuhmu, gitu ya. Nah, jadi yang terjadi tuh gimana sih? Gimana hubungannya? Jadi gini guys, misalnya ini tubuh, ya, ini tubuh nih. Nah, ini psikis nih. Ya, di dalam psikis kan ada emosional kan, luka batin, emosional, trauma, ya, udah itu apa, inner child, ya. Nah, ini kalau nggak diurusin, kalau nggak di manage, ya, dia lama-kelamaan akan numpuk terus guys, numpuk lagi, lama-lama makin berat. Nah, pada saat makin berat, dia akan melampaui yang namanya critical thinking. Di sini ada critical thinking. Begitu dia turun, nembus critical thinking, ya, di situ semua emosional psikis itu akan menetap di bagian-bagian tubuh. Nah, pada saat dia turun ini nih, ini yang disebut sebagai psikosomatis. Siapa yang pernah didiagnosis psikosomatis? Ada nggak? Ya, kamu merasa tubuh saya bermasalah dok, tapi begitu dicek, kok nggak ada ya? Kenapa? Pasti nggak ada. Kenapa? Karena dia baru turun dia baru turun nih, masuk nih. Dia baru ngendap gitu loh, paham nggak? Belum ngeblok jadi materi dia, energi itu. Jadi ada penjelasan ilmiahnya sebenarnya. Masalahnya kamu tuh belajarnya itu kurang jauh guys. Tenang dikit, aduh, nafsu keinginan, pengen ngejar duit, pengen ngejar yang pasangan, ya, nggak gitu, ya. Jadi kamu tuh belajar untuk apa? Ngenari diri seutuhnya.
Nah pada saat dia turun, nah itu psikosomatis tuh yang dialamin tuh. Kayaknya ada nih sakit. Begitu dia ke dokter nggak ada. Ya. Nah kalau udah ke psikiater, ya ini kan ngasih sinyal nih, lama-lama nih kasih sinyal nih, kasih alarm nih, bergetar terus nih, ya kan. Dan dia akan punya koneksi sama psikis tuh. Ininya bergetar terus. Waktu ke-trigger ini semua ke-trigger. Makanya tubuhnya dulu kalau psikiater tuh dikasih obat, ditanggulangi dulu gejala tubuhnya. Tapi ininya belum tentu beres. Ininya lewat yang namanya jalur psikologi. Ini tubuhnya lari obat dari psikiater. Ininya udah oke, baru diurusin ini balik lagi ke psikolog gitu. Ya, ini alurnya bisa dipahamin nggak? Kalau udah parah, tubuh pasti akan bergetar karena dia nembus ke bawah dia. Ya, simple guys. Ya. Tapi kalau terlalu detail, terlalu textbook itu mabok. Gak ngerti-ngerti kamu dijelasin kalau terlalu akademis ya. Simpelnya sih kayak gini. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sinyal-sinyal yang udah ada di tubuh. Indikatornya apa aja ya, karena udah nembus tanpa disadari gitu loh ya. Nah jadi semakin holistik berarti emosi yang tidak terkelola baik akan mempengaruhi kesehatan dan keseimbangan antara tubuh dan psikis, dan emosi itu akan mengendap di tubuh, bisa mempengaruhi fungsi organ, gangguan fisik, dan juga berdampak ke kondisi mental dan emosional. Oke, makanya ada korelasinya tuh antara tubuh, jiwa, dan spiritmu. It's all connected. Nah, nanti connect-nya kemana? Connect-nya ke Sang Pencipta. Gitu belajarnya guys. Jangan dari sini tiba-tiba mau ke sini. Ya. Oke. Nah, membaca pesan dari tubuh. Ya, tubuh itu selalu memberikan sistem peringatan dini. Kenapa? Karena dia itu tugasnya adalah memberi sinyal. Seringkali rasa sakit fisik muncul lebih dahulu sebelum kita menyadari secara mental bahwa kita sedang stres atau sedih. Contohnya. Jadi titik-titik di tubuhmu itu mewakili sisi-sisi psikis dan emosionalnya. Dan orang tuh kadang-kadang nggak peka guys dengan sinyal-sinyal tubuh ini. Makanya misalnya gini, kayak di jantung nih. Ini kan soal, kalau secara emosional ini soal yang namanya kepahitan nih. Ya. Dendam, amarah. Kalau yang tadinya ini kan energi nih, emosi itu kan energi. Kalau dia didiemin lama-lama, energi-energi yang terus aktif itu bisa jadi materi guys, memadat dia, mendaging. Nah kalau di sini yang pertama apa? Gagal jantung guys. Entah itu ada sumbatan kayak di arteri, entah pompa jantung yang ritmenya nggak normal. Jadi tubuh udah ngasih sinyal. Masalahnya adalah jiwamu fokusnya kemana? Makanya saya bilang jiwanya fokusnya kemana? Ke dalam atau keluar ke HTC lagi? Ini hati-hati gitu loh. Kebanyakan orang
belajar spiritual, fokusnya langsung keluar ngejar HTC. Ini yang sekarang nih saya lagi garis bawah ini. Bukannya ngurusin si tubuhnya, ngurusin spiritnya. Makanya jangan heran tiba-tiba orang tuh sehat, kayaknya sehat, begitu dia check up stadium 3. Banyak saya ketemu itu. Ya, saya banyak ketemu orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak menyadari sistem peringatan dari tubuh itu. HTC apa? Harta, tahta, cinta. Sok sana belajar keberlimpahan sana. Ntar duitmu juga habis buat apa? Operasi jantung. Ya. Percuma. Kedua, ya, penyimpanan emosi sementara. Yang ada jadi budak. Ya memanglah, budak nafsu keinginan. Saat kita menolak atau tidak mampu memproses emosi secara psikis, maka tubuh berbaik hati. Tubuh tuh berbaik hati loh. Menyimpannya sementara agar kita bisa terus berfungsi. Namun jika dibiarkan terlalu lama, ini menjadi ketegangan kronis. Paham gak maksudnya? Jadi waktu dia menyerap, tubuh itu menyerap emosi-emosi di ranah psikis yang udah gak kuat itu tuh, itu hanya sementara harusnya. Kayak tong sampah sementara nungguin tukang sampah datang ngosongin. Masalahnya kamu gak pernah ngosongin sampah itu. Jadinya apa? Busuk lah. Sumber penyakit. Nah makanya kalau dia udah harus dibuang, dia akan ngasih sinyal terus gitu. Masalahnya kamu nggak? Kamu sadar nggak? Kamu eling nggak? Kalau nggak, yang terjadi adalah dia akan menjadi yang namanya itu blocking energi di titik-titik tertentu. Kanker, tumor, itu asalnya dari situ guys. Energi itu. Energi yang memateri. Karena diberi fokus terus dia. Makanya kalau kamu sakit hati sama orang, ya hati-hati. Ya. Itu bisa jadi materi tuh. Nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Percaya nggak percaya. Contoh bagaimana energi itu bisa memateri adalah di saat kamu terlalu overthinking. Ini pikiran loh. OVT itu kan pikiran, bener nggak? Betul nggak? OVT itu pikiran, overthinking itu kan pikiran, betul nggak? Nah, pertanyaan saya gini, ya, dia bisa mewujud gak? Dia bisa mewujud gak jadi asam lambung? Bisa guys. Hanya karena pikiran loh, yang tak tampak ya. Ini kan tak tampak nih, tapi begitu dia diputer-puter, diberi fokus terus, yang jadi asam lambung. Asam lambung itu materi loh, jadi cairan loh. Ya, itulah bentuknya gitu loh. Ya, dia bisa mewujud menjadi bentuk. Bentuknya adalah cairan. Jadi jangan kira nggak bisa. Kalau cairan aja jadi, ya lama-kelamaan jadinya. Ya pantas lah orang kena kanker, kena tumor. Karena dia nggak memahami mekanisme dari tubuhnya sendiri, dirinya sendiri. Nah makanya pengetahuan itu penting.
Ya, ini penting banget gitu bagi orang yang suka migran, bagi orang yang suka sakit punggung, sakit pinggang, sesek dada, GERD. Itu ada penjelasan ilmiahnya dari kacamata kesadaran, guys. Semua itu terkoneksi antara tubuh, jiwa, dan spirit, holistik. Nah, sekarang kita bahas mengenai peta nyeri tubuh dan makna emosional. Nah, ini beberapa aja ya. Loh, ini kenapa dia begini ya? Aduh, oh ya, oke. Ini harus di-delete nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, pinggul. Nih, nomor 1. Ada pinggul, ada bahu, ada pinggang. Ya, pinggul itu gudang emosi yang terpendam. Bahu itu beban tanggung jawab yang terlalu berat. Ya, pinggang itu rasa tidak aman, insecure, dia takut. Makanya dia nggak jauh-jauh dari ginjal nih. Orang ketakut ginjal itu. Ya, ginjal itu dia mewakili rasa takut, paru-paru mewakili kesedihan, jantung mewakili yang namanya amarah. Ya. Nah, kalau yang namanya pinggul itu gudang emosi yang terpendam, tempat berkumpulnya duka, perasaan yang ditekan bertahun-tahun seringkali memicu tangisan saat dilakukan peregangan mendalam. Jadi dia numpuk semua tuh di pinggang tuh. Ya. Kesedihan yang bertahun-tahun dipikul sendiri. Bahu, ya, bahu. Bahu itu beban tanggung jawab, tanda memikul terlalu banyak beban, pekerjaan, tugas, atau ekspektasi sendirian tanpa bantuan. Nah, ini anak-anak pertama nih biasanya kena nih. Gitu loh. Ya, anak pertama nih biasa dibebani nih. Jadi dia dibebani, pundaknya aduh suka pegel, ketarik, pegel, oh dipijit nggak hilang gitu. Berikutnya adalah pinggang, yaitu rasa tidak aman, berkaitan dengan ketakutan akan ketidakstabilan finansial, ekonomi, atau ketidakpastian dukungan emosional. Ya. Belikat itu inner child sebenarnya. Nih, belikat di sini nih. Di tengah-tengah sini, tapi ini inner child ini. Ini inner child. Ya, luka dari orang tua. Ya, inner child ini. Lalu kok kenapa ini ya? Aduh, nge-save-nya salah ini. Nah, yang keempat nih, rahang. Ya, rahang itu amarah yang terperangkap. Ya, indikasi adanya kemarahan atau kata-kata yang ingin diucapkan tetapi terus ditahan, sering ditandai dengan kebiasaan menggertak. Siapa yang tidur nih suka gertak. Nah, itu pendaman emosi yang nggak bisa diutarakan, guys. Ya, iya, gigit kuku tuh, itu dia bener itu. Ya, sampai greget ya, kletek gitu. Ya.
Lalu dada. Ya, ini patah hati atau duka. Biasanya antara kesedihan, dada itu kan mencakup paru-paru, jantung gitu ya. Oh sorry, kalau jantung tuh soal welas asih, ya, cinta, soal cinta. Kalau hati, liver, baru kemarahan. Dada tuh tempat bersemayamnya kesedihan mendalam yang belum sepenuhnya dirasakan atau dilepaskan, guys. Jadi dia itu lebih ke paru-paru, lebih ke grief. Misalnya ditinggal orang tua, ditinggal keluarga gitu yang meninggal. Oh itu kena tuh jantung, paru-parunya tuh. Ya. Leher. Ini konflik batin nih. Kenapa di leher? Karena leher itu perbatasan antara pikiran dan perasaan. Jadi dia connect nih. Nah tapi konflik. Nah, makanya lehernya tuh gimana gitu di tengah-tengah leher. Ya, itu konflik batin tuh. Mencerminkan ketidakselarasan antara cara hidup saat ini dengan nilai-nilai jati diri yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya kan di sini. Ya. Tapi program-program cara hidup di sini. Nah, jadi dia nggak connect, guys. Makanya leher yang kena. Ya. Tenggorokan ya nanti satu paket sama ini. Nggak bisa ngomong dia. Lalu yang ketujuh tuh adalah soal perut. Nah ini udah pasti lah, GERD tadi kita udah bahas ya. Lambung, kecemasan, anxiety. Perut sedang berjuang mencerna kejadian hidup yang berat atau trauma, bukan sekedar mencerna makanan. Jadi fungsi dari perut tuh salah satunya adalah memproses apa yang diproses oleh pikiran. Makanya orang-orang yang anxiety, pikirannya itu kecemasan berlebih, kenanya nanti ke perut, asam lambung, GERD. Ya, karena di connect dia ada jalurnya gitu, jalur koneksinya antara otak dengan yang namanya lambung. Yang kedelapan adalah tangan. Ini adalah isu kontrol. Menunjukkan kesulitan dalam mempercayai alur hidup dan keinginan kuat untuk mengendalikan segala sesuatu. Nah ini kalau yang maskulin kegedean nih, tangan ini bisa ini nih, bisa apa tuh namanya, kesemutan itu, greget ya. Ya kalau nggak sabaran gitu kan. Nah ini. Nah kebas, betul sekali. Ya. Kebas gitu. Nah kalau lutut ini ego. Lutut tuh ego. Ya. Kenapa? Karena dia nggak mau perubahan, ego. Takut berubah. Ini ego nih, nggak mau gerak dia. Manifestasi dari ketidakmauan untuk melangkah maju atau adanya resistensi terhadap perubahan besar. Orang-orang yang kejebak di zona nyaman nih suka kena lututnya. Ya, belajar giliran suruh praktek nggak mau, kena nanti lututnya. Karena nyaman dia, ego ini nggak mau melangkah dia. Ya mau dibilang rematik kayak apa kayak gitu. Nah, dia ada korelasinya sama emosional. Ini kenapa double? Nah ini ya sekarang. Aduh kecil banget. Hubungan antara emosi dan tubuh, memahami sinyal tubuh dan penyebab psikologis. Kepala pas lah setengah-setengah. Nah ini
Ketidakpercayaan, tekanan batin menjadi kritis pada diri sendiri, berpikir berlebihan, perfeksionis, memvalidasi diri atau melawan arus hidup. Ini kepala nih pusing nih. Leher, menahan perasaan, tidak fleksibel, kaku atau keras kepala. Ya. Jadi dia nggak mau letting go tuh. Letting go kan biasa dari ini naik ke atas. Siku, kesulitan dengan pengalaman baru, resistensi terhadap perubahan atau keras kepala. Jadi ini sama-sama ego. Ya, ini tangan. Tidak bisa atau tidak mau melepaskan sesuatu, takut membuat kesalahan, berpegang pada ide atau keyakinan lama, merasa terisolasi atau terputus, ketidakseimbangan dalam menerima atau memberi, menolak seseorang atau sesuatu. Jadi antara memberi dan menerima itu dia nggak seimbang, guys. People pleaser kadang-kadang suka sakit ini. Overgiving. Ya. Nah, lutut udah tadi ya, merasa terjebak. Ya, ego tidak bisa membungkuk melawan perubahan atau otoritas. Ini pergelangan kaki, takut gagal, merasa bersalah, tidak bisa menerima kenikmatan, tidak ada kelegaan dari tekanan hidup, menjadi tidak fleksibel atau tidak stabil. Mata kaki menjadi penurut, tidak menyukai arah yang ada ambil, takut melangkah maju, ingin lari, tidak bisa memahami hidup, diri sendiri ataupun orang lain. Ya, sisi kanan itu mewakili maskulin, yang sifatnya memberi, yang sifatnya ekspresif. Nah, sekarang ke sisi kiri. Bahu, nah ini yang tadi ya, beban tanggung jawab. Mau itu tanggung jawab finansial kek, tanggung jawab keluarga kek, pokoknya kamu akan menomorduakan dirimu sendiri. Ya. Punggung atas, merasa tidak dicintai, tidak didukung secara emosional. Nah ini punggung sini nih, punggung bagian atas ini inner child di belakang ya. Itu inner child, guys. Kadang-kadang suka di tengah-tengah belikat tuh suka neken gitu, atau di pinggir-pinggir belikat sini nih suka neken. Nah itu inner child tuh. Minta diberi perhatian, dikasih perhatian. Ya, nah kalau punggung tengah itu merasa bersalah, terjebak, kurang dukungan, merasa seperti seseorang di belakang Anda telah mengkhianati Anda. Ya. Kalau punggung bawah, ya ini sebenarnya sih urusan emosi sama finansial. Udah deket-deket pinggang ke bawah ini udah finansial sebenarnya, sama hubungan sama pasangan ya. Ya. Nah ini pinggul yang tadi takut maju dengan keputusan besar. Ya. Tidak bisa nerima diri, orang, keadaan saat ini, dan tidak punya apa-apa. Yang terakhir itu sakral, menahan perasaan seksual, tidak bisa tetap membumi atau fokus. Biasanya dapat luka tuh dari ibu. Ini feminim. Ya, jadi coba teman-teman tuh belajar diem, ngenalin tuh apa aja sih yang masih dominan, kalau bisa dicatat. Gitu, kenali dulu aja. Jangan langsung nanya, tuh gimana beresin, entar dulu. Kamu aja nggak tahu yang sakit apa karena apa, tiba-tiba mau main beresin aja, percuma lah. Makanya fungsi belajar tuh di situ. Nih, dampak jangka panjangnya apa sih? Dampak jangka panjangnya adalah peradangan. Nah, di sendi, memicu berbagai penyakit degeneratif. Jadi downgrade, nanti degradasi dia tuh, fungsi dengkul, fungsi sikut, ya.
Berikutnya adalah kelelahan ekstrim. Burnout fisik meskipun sudah cukup istirahat. Jadi kalau tidur tuh nggak cukup guys. Burnout ya. Ya. Berikutnya adalah respon emosional, meledak secara tiba-tiba karena tangki emosi yang penuh. Ya, kalau jangka panjang nggak diberesin. Jadi cara untuk melepas emosinya yang terpendam dalam tubuh tuh gimana? Pertama, udah ya, journaling. Menuliskan apa yang dirasakan tanpa filter. Tanpa filter tuh gak ada denial ya. Berikutnya, olahraga atau sekedar peregangan untuk melepaskan ketegangan otot. Jadi olahraga tuh dia ini lewat journaling, dia akan rilis lewat bullpen. Ini dia akan rilis lewat yang namanya hawa panas dan juga keringat. Terus udah itu meditasi. Ya, membantu menenangkan sistem saraf yang tegang. Relaksasi. Ketiga adalah validasi diri, mengakui tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Ya, kadang-kadang kita nih terlalu sering menggunakan topeng guys dalam hidup, bahkan ke diri sendiri. Gitu loh. Ya, sehingga kita nggak berani mengakui. Bahkan pada saat sama diri sendiri loh, nggak ada orang loh. Nah, jadi semua pengalaman ini, kejebakan emosi di dalam tubuhmu itu adalah pembelajaran bagi jiwa. Ya. Apa sih yang ingin dicapai menuju kecerdasan emosional? Lewat yang namanya self-awareness, kemampuan mengenali emosi saat itu terjadi. Jadi nggak reaktif guys, sadar dia. Oh marah nih lagi datang. Ya. Oh kesel lagi datang nih. Oh cemas lagi datang nih, ya kan. Berikutnya adalah self-regulation, regulasi diri, mengelola reaksi, bukan sekedar bereaksi secara impulsif. Jadi daripada bereaksi, belajar untuk mengontrol, diem, meregulasi emosi itu. Yang ketiga adalah membangun koneksi, hubungan yang sehat dengan diri dan orang lain. Ya. Nah, yang terakhir adalah tubuh selalu memberi sinyal kepada jiwamu. Tubuhmu itu seperti peta emosi, dari sampah emosi, luka batin, trauma yang belum sembuh. Jadi di saat level kesadaranmu bertumbuh, maka tubuhmu akan memberi sinyal mengenai emosi apa yang sudah saatnya untuk dirilis. Pertanyaannya adalah apakah dirimu peka untuk menangkap sinyal tubuh itu? Nah, kebanyakan orang itu ya terburu menyimpulkan gitu loh. Luka batin misalnya ada 10, dia baru rilis 1, dia pikir 9-nya udah selesai, udah gak ada. Jadi begitu muncul lagi, kan tubuh kan tahu nih, siap nih, udah siap nih, jiwanya udah siap nih. Naik lagi 1 untuk dirilis, naik lagi 1 untuk dirilis. Masalahnya adalah pikiranmu itu yang terburu-buru menyimpulkan saya sudah sembuh gitu loh. Entar dulu gitu loh, ojo ke susu nyimpulin. Tiba-tiba udah belajar keberlimpahan aja ngejar duit. Lah gimana emosi kamu masih begitu, emang bisa gitu loh. Percuma. Makanya kenapa rata-rata tuh nggak berhasil gitu, karena emosionalnya belum sembuh. Jadinya pelarian aja. Hati-hati guys.
Jadinya hanya pelarian gitu loh. Pelarian atas apa? Pelarian atas PR-PR yang harus diberesin, jadinya kamu nggak beresin. Kamu kehilangan fokus. Nah, dada masih sesep mau belajar keberlimpahan. Ya gimana? Kamu akan buang energi soalnya. Kamu akan buang waktu. Yang paling parah tuh buang waktu, guys. Kebanyakan orang tuh gak sadar dia sedang membuang waktu. Gitu loh. Kenapa? Kamu mau punya duit sebanyak apapun, satu hal yang gak bisa kamu beli adalah waktu untuk jiwamu. Ya, jadi tubuh itu sayang loh. Dia memendam emosi-emosi itu. Ya. Sementara tapi begitu dia disimpan, kamunya fokusnya ngurusin yang lain. Lah ini masalah. Makanya tubuhnya jadinya sakit. Begitu tubuhnya sakit, selesai udah. Meaningless. Itu. Ya. Oke. Nah, ini ngaco ini nih. Downloadnya. Lipat-lipat. Tuh. Jadi pertanyaannya adalah sekarang, kamu sadari gak? Coba ya. Teman-teman diam dulu, relax. Ya. 5 menit aja diam, relax, tutup matanya, amati tubuhnya. Kira-kira tubuhnya ngasih sinyal apa coba? Mulai dari sekarang ya. Oke, udah.
Kalau udah, ya, nanti malam lakukan hal yang sama, abis itu dicatat guys. Oke? Abis itu dicatat. Kenali bagian mana yang tanda kutip memberi sinyal di bagian tubuh. Dicatat. Nah, setelah dicatat, ya, setelah dicatat, catatan itu dipahami kenapa. Ini kan udah ada nih, misal di bahu, gitu kan, berarti tanggung jawab. Ya. Pinggang, rasa tidak aman, ketakutan, gitu. Dicatat. Kenali, pelan-pelan kenali. Nah, setelah itu, ya, meditasi, lalu beri perhatian aja, beri fokus aja ke titik-titik itu. Misalnya ke pinggang gitu, meditasi aja, diam, relaksasi, napas normal aja. Pikiranmu fokus ke pinggang. Ya, amati aja. Ya. Karena cuma butuh diperhatikan kok. Tubuh tuh cuma butuh diberi fokus aja. Ingat, rumusnya apa? Soal energi. Kemana fokus diarahkan, coba diketik sisanya. Kemana fokus diarahkan, terus ke sana energi mengalir. Nah, itu baru praktek namanya tuh. Jadi kalau ke titik-titik itu, dia hanya minta diberi fokus, minta energi aja dari kamu gitu loh. Begitu dikasih energi, ya kan, apalagi dengan energi cinta kasih, dengan energi terima kasih, memaafkan, tubuh itu juga energi guys. Daripada kamu ngarung ngidul gitu loh, fokusnya nggak jelas keluar, HTC lagi. Ya, nah, oke. Sekarang praktek ya. Sekarang teman-teman pilih satu titik aja. Kira-kira mana yang mau diberesin? Oke. Pilih satu titik aja. Relax dulu. Setelah relax, beri fokus. Sekarang dimulai ya, oke? Posisinya yang mau duduk, mau senderan, terserah. Pokoknya senyaman mungkin. Oke? Nanti saya dari sini nanti kasih support. Nah, tenang aja ya. Mulai ya. Kita nggak usah lama-lama, 5-6 menit aja ya guys. Fokus ke satu titik aja, diberi aja. Fokus aja, ditatap aja ya. Yuk, mulai sekarang yuk.
Oke. Udah? Udah. Ntar begitu prakteknya ya. Jangan malu-malu guys, ngomong ke tubuh tuh jangan malu-malu. Makasih tubuh, gitu. Ya, maaf ya tubuh, makasih ya tubuh, gitu loh.